Kita semua kan sering banget ya makan ikan nila. Tapi pernah kepikiran nggak sih, di balik ikan yang sering ada di meja makan kita itu, ternyata ada sains yang luar biasa? Yuk kita bongkar gimana caranya peternak bisa pakai bioteknologi buat dapetin panen yang maksimal. Coba deh bayangin, kenapa peternak justru maunya kolamnya itu isinya ikan jantan semua? Kedengerannya agak aneh ya, tapi justru inilah inti dari semua inovasi budidaya nila. Jawabannya bakal bikin kamu kaget loh. Oke, kita bedah masalahnya satu persatu ya. Jadi semua ini tuh akarnya cuma dari satu hal. Ada perbedaan biologis yang sangat mendasar antara ikan nila jantan dan betina. Ikan nila ini kan terkenal gampang banget berkembang biak. Nah ini tuh kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, bagus dong ikannya jadi banyak. Tapi masalahnya kalau kebanyakan, kolamnya jadi super padat. Ibaratnya terlalu banyak ikan kecil yang rebutan makanan dan tempat, yang akhirnya malah bikin pertumbuhan semua ikan jadi lambat. Nah, ini dia nih poin utamanya. Nila jantan itu ibarat mesin pertumbuhan. Fokusnya cuma satu, makan dan jadi gede. Terus-terusan. Beda banget sama si betina. Begitu beratnya mencapai sekitar 200 gram, dia langsung ganti prioritas. Energinya dialihkan buat reproduksi. Dia bahkan rela puasa loh pas keramin telur di mulutnya. Ya jelas pertumbuhannya jadi mandek kan? Dan jangan salah, perbedaan ini tuh bukan cuma beda tipis ya. Kita ngomongin soal angka sampai 40% lebih cepat. Bayangin deh, dalam dunia agrikultur, beda 40% itu bisa jadi penentu antara untung besar atau malah rugi bandar. Nah, ngadepin masalah ini, para ilmuwan jelas nggak tinggal diam. Mereka putar otak dan akhirnya nemuin sebuah solusi biologis yang cerdas dan, jujur aja, presisi banget buat mengubah semua ini. Solusinya ini punya nama keren, jantanisasi. Walaupun kedengarannya teknis banget, idenya sebenarnya simpel. Cuma perlu intervensi sedikit pas ikan masih kecil banget buat mestiin semua ikan di kolam itu jadinya jantan. Tujuannya, biar semuanya bisa tumbuh maksimal tanpa gangguan. Terus, alat buat melakuin ini apa? Nah, ini dia. Mereka pakai hormon sintetis yang namanya 17 alfa-metil-testosteron. Kuncinya, hormon ini cuma bekerja di waktu yang sangat-sangat spesifik, di jendela waktu kritis saat perkembangan awal ikan. Oke, jadi gimana persisnya cara kerjanya? Ini yang menarik. Semuanya itu terjadi dalam waktu yang super singkat dan terkontrol banget, tepat setelah larva nila baru aja menetas. Prosesnya itu rapi banget. Pertama, larva yang umurnya belum ada 11 hari dikumpulin. Terus, disiapin pakan khusus yang udah dicampur hormon. Nah, ini bagian pentingnya. Larva-larva ini cuma makan pakan berhormon itu selama 17 hari berturut-turut. Cuma 17 hari, nggak lebih. Setelah fase krusial itu selesai, ya udah, mereka balik lagi makan pakan biasa seumur hidupnya. Oke, proses 17 hari udah lewat. Terus hasilnya gimana? Nah, mari kita lihat dampaknya ke hasil panen. Dan dampaknya ini benar-benar dramatis. Dan wow, lihat deh grafiknya ini. Ini bukti nyatanya. Kolam biasa yang isinya jantan betina campur, paling panennya sekitar 15.000 kg per hektar. Tapi kolam yang isinya jantan semua, hasilnya lompat jauh ke 25.000 kg. Kelihatan kan peningkatannya? Efisiensinya naik drastis. Jadi, keuntungannya tuh jelas banget. Pertumbuhannya jadi cepat dan ukurannya seragam semua. Nggak ada lagi tuh cerita kolam kepenuhan gara-gara ikan beranak terus. Jadinya, waktu panen juga lebih pasti. Buat peternak, ini artinya untung lebih gede. Buat kita semua, sistem pangan yang jauh lebih efisien. Tentu saja, pasti ada satu pertanyaan besar di kepala kita semua sekarang. Tunggu dulu, ini aman gak sih buat dimakan? Wajar banget kalau kita mikir gitu. Apa ada sisa-sisa hormonnya di ikan pas kita makan? Nah, ini jawabannya. Menurut penelitian, dan ini penting banget, cuma butuh waktu 5 hari setelah pakan hormon dihentikan, ikan nila itu udah bersih dari zat-zat kimia yang bisa berbahaya buat manusia. Cepet banget prosesnya di dalam tubuh ikan. Jadi logikanya simpel, proses hormon itu kan cuma 17 hari di awal banget, sementara ikan itu dibesarkan berbulan-bulan sampai siap panen. Jadi pas ikan itu sampai di piring kita, udah jelas banget, udah 100% aman buat dikonsumsi. Teknologi seperti jantanisasi ini bukan cuma soal bikin untung peternak, tapi juga salah satu cara sains menjawab tantangan ketahanan pangan global. Ini jadi bikin kita mikir ya, kira-kira sains tersembunyi apa lagi yang mungkin ada di balik makanan yang kita santap setiap hari? Sesuatu untuk direnungkan. Sampai jumpa lagi